Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi di channel kami Sona Bengkel. Ini ada satu unit Yamaha F1 ZR dan satu paket velg dari BRT Cemco yang mau saya pasang di Yamaha F1 ZR. Ini untuk satu paket velg BRT, dan kemudian ini untuk bagian ban saya menggunakan ban dari FDR ini Sport MP96. Dan kemudian ini untuk bagian bearing depan ini saya menggunakan dari Daytona. Ini untuk bearing depan velg BRT untuk Yamaha F1 ZR itu 6300. Ini untuk keduanya sama. Dan untuk bagian roda belakang ini saya menggunakan dari TDR. Ini untuk bagian belakang ini nomornya atau kodenya 6301 dan 6201. Ini untuk bearing roda belakang saya menggunakan dari TDR. Dan kemudian ini untuk bagian napkir, karena ini untuk velg BRT ini udah komplit atau satu paket. Ini ada napkir dan panel atau dudukan kampas. Ini udah komplit dan kita tinggal pasang bearingnya. Dan untuk pasang velg BRT ini sebenarnya ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Di antaranya untuk bagian bearing ini pada velg belakang, karena beda dengan velg pada biasanya. Dan gak cuman bearing aja, dan yang lainnya juga banyak yang harus diperhatikan. Dan ntar juga saya untuk pasang ban tanpa menggunakan congkelan ban ya, karena ini velg baru supaya tidak lecet. Ya, kalau teman-teman pengen tahu untuk cara pasang velg BRT, jadi simak terus videonya. Dan kita mulai dari ini untuk gardus buat tatakan ini supaya si velg tidak lecet. Dan kemudian kita buka ban. Ini ban saya menggunakan dari FDR MP96. Ini beli di online shop. Ini udah ada bonus untuk ventilnya atau dop ban tubeless. Ya, langsung aja kita buka. Ini untuk bannya ini dari FDR Sport MP96. Ini soft compound, ini bannya seperti ini, bagus sekali. Ini ban seri terbaru dari FDR. Dan kemudian yang kita lanjut ini untuk pasang ventil dop. Ya, kita kasih pelumas dulu ini untuk bagian ventil dopnya dan di bagian velgnya. Dan saya menggunakan pelat yang udah ada lubangnya, dan kemudian ini ada baut. Kita pasang seperti ini. Dan kemudian untuk memasukkannya kita tinggal tekan seperti ini. Ini udah masuk dan kemudian kita lepas. Dan untuk dop udah terpasang. Dan kemudian kita lanjut tinggal pasang ban. Ya, untuk pasang ban kasih pelumas di bagian sisi ban ini. Saya menggunakan oli ini untuk pelumas, dan kita kasih kedua sisinya. Dan kita ratakan seperti ini. Dan kemudian langsung aja pasang dan tekan-tekan seperti ini. Ditekan-tekan saja, dan kemudian untuk yang sisi satunya kita injak-injak seperti ini. Kita injak-injak terus sampai masuk. Ya, ini cara saya ini pasang ban ini tanpa menggunakan congkelan. Apalagi ini untuk ban tubeless. Kalau dicongkel ntar susah isi anginnya. Jadi harus ditekan-tekan seperti ini. Kalau menggunakan congkelan ban bisa velg lecet, dan ban juga ntar untuk kalau diisi angin agak susah. Jadi ini harus ditekan-tekan seperti ini. Yang penting ini harus dikasih pelumas atau dikasih oli di bagian sisi bannya. Ya, tekan-tekan terus seperti ini sampai masuk. Ya, karena ini saya belum punya alat untuk pasang ban, jadi saya menggunakan cara seperti ini. Kalau ban udah masuk semua, kita tinggal isi angin. Dan jangan lupa untuk ventilnya kita lepas dulu ini supaya mempermudah untuk memasukkan anginnya. Karena ini ban tubeless. Ini biar anginnya besar karena kompresor saya kecil, jadi untuk ventil saya lepas dulu. Ini belum masuk, ya kita tekan-tekan seperti ini. Ya, karena ini ban belum rata, ya kita isi angin. Ya, coba kita balik. Ya, coba kita isi kembali. Oh ya, ini udah bisa terisi angin. Ya, kita kasih angin yang banyak dulu. Ini supaya ban melekat ke velg. Ya, ini saya rasa untuk ban sudah melekat ke velg. Kemudian kita pasang ini untuk ventilnya. Ya, kita pasang ini untuk ventilnya, dan kemudian isi angin kembali.
Ya ini udah terisi angin atau ban udah keras. Dan kemudian kita lanjut cek ini untuk bagian sisi bannya. Ini harus dipastikan keluar semua atau rata. Kalau bagian sisi ban ini nggak keluar semua atau nggak rata, buat jalan nggak enak atau selalu oleng. Dan kemudian kita lanjut pasang bearing. Ya, dan untuk bearing belakang ini saya menggunakan dari TDR. Ya, kita pasang untuk yang sebelahnya atau yang di bagian gear. Ini untuk bagian gear atau yang sebelahnya ini nomornya 6201. Ya, ini untuk ini seperti velg jenis Supra 125. Ya, kita pasang-pasang tekan-tekan seperti ini. Dan untuk sampai masuk, ini masuk seperti ini. Ini enggak rata atau masuk atau ke dalam kurang lebih 2 mili. Ini masuk ke dalam, enggak rata dengan velg ini. Ini harus masuk kurang lebih 2 mili atau sampai mentok ke dalam. Dan kemudian untuk yang sebelahnya, ini untuk velg dari BRT, ini untuk velg bagian belakang, ini untuk bagian bearing, ini menggunakan bearing 3. Di sini kita bisa lihat ini untuk bagian tempat bearingnya dalam sekali. Ini harus menggunakan bearing 3. Kalau menggunakan bearing 3, bagian bos ini harus dipotong. Jangan dipasang aja seperti ini. Kalau di sini untuk bearing 3-nya nggak masuk karena ini bagian tempat bearingnya dalam. Jadi untuk bagian bos harus dipotong. Dan semisal kalau teman-teman nggak mau potong ini bagian bos dan paksa ini menggunakan 2 bearing saja, ini akan sangat berbahaya karena untuk bagian bearing bisa geser atau masuk, dan alhasil ini untuk bagian panel atau tempat kampas ini ikut masuk dan akhirnya roda gancet. Karena untuk bagian ini bearing geser atau masuk, dan tempat kampas juga ikut masuk, dan alhasil untuk tempat kampas mentok ke velg jadi gancet. Jadi ini harus dipotong kalau ini mau menggunakan bearing 3. Jadi ini saya tidak menggunakan bearing 3, saya tetap menggunakan bearing 2. Tapi dengan saya ini mengganjal dengan bekas bearing seperti ini. Ini saya gunakan bagian luar aja ini supaya masuk ke dalam. Ya, kita masukkan aja seperti ini. Dan jangan lupa dikasih pelumas ini supaya si bearing masuknya lebih mudah. Ya, kita masukkan aja ini untuk bagian bekas bearing. Ini sebagai tatakan atau sebagai ganjal saja. Kalau udah masuk, kemudian masukkan bos. Dan kemudian masukkan ini untuk bearing yang sebelahnya. Dan ketuk-ketuk sampai masuk. Oh ya, ini buat ketuk ini harus berlubang seperti ini, atau ini bagian bearing tengah jangan sampai kena. Supaya si bearing tidak luka atau tidak rusak. Jadi menggunakan besi pipa seperti ini atau bekas kunci sok. Ya, ini harus ditekan-tekan sampai masuk seperti ini. Kalau untuk sebelah sini harus rata dengan tromol ini. Dan kemudian kita cek untuk bagian bos yang ada di dalam. Ini harus kencang, nggak boleh longgar atau nggak boleh kocak. Ini harus benar-benar kencang. Ya, ini udah kencang. Kalau ini bosnya longgar atau belum kencang, itu yang menyebabkan si bearing cepat rusak karena bearing tidak ada tatakannya. Jadi yang menyebabkan bearing cepat rusak. Jadi harus kencang untuk bagian bos yang ada di dalam. Dan kemudian kita lanjut ini untuk bagian navkir. Ya, ini ada tentukan kampas, dan ini untuk bagian navkirnya. Dan kemudian ini untuk belum ada bearing, ya kita tinggal pasang bearing. Ini untuk bearing bagian navkir, ini nomornya atau kodenya 6004. Dan untuk bearing ini belum ada fatnya karena ini tidak ada tutupnya, ya kita kasih fat. Ini supaya si bearing bertahan lebih lama. Dan untuk bagian navkirnya kita kasih sedikit pelumas saja ini supaya untuk bearing masuknya mudah. Ya, kita paskan seperti ini dan kemudian kita ketuk-ketuk sampai masuk. Ya, ini udah masuk. Kita tahu ini sampai mentok ke dalam seperti ini. Ya, ini sampai mentok ke dalam. Dan kemudian ini untuk bosnya kita pasang ini untuk bagian bos gear. Dan ini bos bawaan ini dari F1ZR. Ya, kita paskan seperti ini. Ya, ini rata, ini berarti pas. Ya, ini menggunakan bos gear bawaan ini Yamaha F1ZR. Kalau untuk bagian navkir keangkat seperti ini atau tidak rata, berarti untuk bearing kurang masuk dan menyebabkan ini untuk karet gear cepat rusak.
Jadi harus rata seperti ini. Dan kemudian ini untuk seal debu kita pasang. Ini tinggal pasang aja ini bekas F1 ZR-nya. Ini atau pelindung bearing. Dan kemudian untuk karet tromol ini saya menggunakan atau yang pas itu menggunakan karet tromol Supra X125. Ya, ini sama atau seperti Revo itu sama. Ini karet gearnya seperti ini ya, kita tinggal pasang saja. Kita paskan, ini ada 4. Dan kemudian ini untuk gear saya menggunakan dari Triple S ya, ini gear tipis 415 dan 36T atau 36 mata. Dan kemudian pasang baut, ini ada keempat bautnya. Dan ini juga sama untuk ini menggunakan baut atau gear Yamaha. Ini gear punya Yamaha F1 ZR dan baut gearnya juga sama PNP. Ya, kita tinggal paskan aja. Ya, kita masukkan ini untuk mengencangkan baut gearnya. Kalau baut gear udah kencang semua, kita tinggal lipat ini untuk bagian pelat kancing bautnya. Kita lipat-lipat semuanya ini supaya si baut gear tidak mudah kendor. Ya, dan ini untuk bagian roda belakang ya, kita tinggal pasang. Ya, ini untuk bagian tempat kamasnya kita tinggal masukkan aja. Ya, ini pas. Ya, ini pas, nggak nyangkut. Dan kemudian langsung kita lanjut untuk bagian roda depan. Oh ya, maaf saya skip. Ini untuk bagian roda depan. Untuk ban udah saya pasang. Untuk pemasangannya juga sama seperti roda pada belakang. Dan kemudian ini untuk bearing roda depan, ini saya menggunakan dari Daytona. Ya, ini dari Daytona. Untuk bearing roda depan ini nomornya 6300. Ini sama untuk yang sebelahnya juga sama, nomornya 6300. Ya, ini untuk bearing dari Daytona ini sama dengan TDR. Ini udah ada tutup bearingnya, berarti untuk di bagian dalam udah ada fatnya, jadi nggak usah ditambahin fat ya, kita tinggal pasang aja. Ya, kita ketuk-ketuk seperti ini sampai masuk ke dalam atau sampai mentok. Ya, kita ketuk-ketuk ini sampai mentok atau masuk ke dalam seperti ini. Yaitu udah masuk. Dan kemudian untuk yang sebelahnya kita balik. Dan jangan lupa ini untuk bosnya kita pasang. Ini bosnya sama, ini menggunakan bekas ini dari F1 ZR atau dengan Jupiter Z itu sama. Ya, ini untuk bagian depan ini untuk bearingnya 2 ya, sama seperti pada motor F1 ZR. Ya, ini untuk sebelahnya sama, saya menggunakan bearing dari Daytona. Dan untuk nomornya juga sama 6300. Dan ketuk-ketuk sampai masuk. Ya, ini udah masuk atau sampai mentok ke dalam. Dan kemudian jangan lupa kita cek untuk bagian bosnya. Ini harus kencang, jangan longgar. Itu artinya untuk bearing berarti mentok ke bos. Kalau ini untuk bosnya tidak mentok atau bearingnya tidak mentok ke bos, bearing akan mudah sekali hancur. Yaitu yang menyebabkan bearing tidak kapit, yaitu untuk bos longgar. Dan kemudian kita lanjut ya, kita pasang ini untuk bagian seal debu. Ya, ini sama, ini untuk PNP ini dari F1 ZR. Ya, kita masukkan seperti ini. Dan kemudian ini untuk piringan cakram atau disc brake, ini saya menggunakan ini standar originalnya. Dan pasang ke 4 bautnya. Dan jangan lupa ini untuk bautnya dikasih pelumas. Ini saya menggunakan fat ini supaya mudah untuk memasukkannya. Dan jangan lupa dikencangkan semuanya. Dan kemudian tinggal pasang. Ya, ini udah siap semuanya untuk roda depan dan belakang. Ya, kita tinggal pasangin untuk roda belakang. Ya, kita pasang untuk roda belakang aja dulu. Ya, kita masukkan dari sebelah kiri. Kalau dari sebelah kanan susah terkena knalpot. Kita masukkan ini dari sebelah kiri. Ya, ini udah masuk. Dan kemudian kita tinggal ini rantai kita pasang. Dan kemudian ini bos. Ini bos untuk sebelah kiri sama, itu menggunakan punyanya F1 ZR. Dan kemudian jangan lupa ini untuk bagian as dikasih pelumas dulu. Ya, kita masukkan. Dan kemudian ini untuk bagian bos kanan juga langsung masuk. Dan kemudian kita cek ini bagian ini masih longgar ya, kita bisa tambahkan ring. Dan kemudian langsung aja as masukkan. Ya, kita ketuk-ketuk ini sampai masuk.
Ya, udah masuk, dan kemudian ini di sini ada ring dan kemudian pasang baut. Ini untuk baut jangan dikencangkan dulu. Ya, kita pasang ini untuk bagian tempat kampas atau panelnya. Kita pasang baut dan juga jangan dulu dikencangkan. Dan kemudian kita setel ini untuk paha rem. Ya, kita sesuaikan dengan kawat rem ini. Ya, kita ukur atau kita sesuaikan. Ya, ini udah pas. Dan kemudian baut kembali dan jangan lupa dikencangkan. Dan kemudian kita lanjut untuk setel rantai. Ya, kita setel rantai. Ya, ini pas ini segini, jangan terlalu kencang dan jangan terlalu kendor. Dan kemudian untuk bagian yang terpenting kita harus luruskan. Ini untuk gear depan atau gear belakang dengan gear depan, yaitu harus lurus untuk rantainya, atau gear depan dan belakang harus lurus. Kalau ini nggak lurus, gear atau rantai mudah sekali rusak. Dan kemudian baru untuk baut dikencangkan. Ya, ini setelah rantai udah di setel, baru ini untuk baut dikencangkan. Ya, kita kencangkan ini untuk bagian as rodanya aja dulu. Ini untuk yang pertama kita kencangkan untuk bagian as roda. Kalau ini untuk as roda udah kencang, dan kemudian baru kencangkan untuk bagian panelnya. Dan kita cek kembali ini untuk roda harus enteng, ini jangan sampai seret. Ini setelah as roda dikencangkan. Dan kemudian pasang ini untuk rem. Dan kemudian ini setelah rem dipasang, kita tinggal cek untuk bagian remnya. Ya, ini untuk roda masih enteng. Dan untuk rem juga pakem. Dan roda juga enteng dan lancar seperti ini. Dan kemudian kita lanjut untuk roda depan. Ini untuk roda depan untuk bagian bos kanan juga sama. Ini untuk bagian speedometer, dan di sini masih longgar ya, kita kasih satu ring aja. Ini harus rapat, ini nggak longgar. Kalau longgar ini untuk shock akan tertekan, dan shock mudah sekali rusak atau seal cepat bocor. Ya, ini udah selesai, dan inilah cara pasang velg BRT Cemco ke Yamaha F1 ZR. Ya, cukup sekian dulu video dari kami, semoga bermanfaat.